Nggak ada orang berani. Instruksi Pak Khotib nggak berani namanya. Makanya biar kiai-kiai yang mutlak pemenangannya seperti ini biar nggak ngawur oleh para kiai kalau khutbah disuruh pegang tongkat sama baca teks. Akhirnya sopan mau pegang tongkat itakullah. Mau galak teksnya lepas disetiup kipas angin. Mau gini-gini tongkatnya jatuh. Makanya kalau khotib masih pegang tongkat khutbahnya pasti santun. Begitu tongkatnya nggak ada, wah saudara Jokowi ya gitu. Makanya nggak ada gerakan radikal mulai dari santri dari masjidnya nggak ada pakai tongkat. Nah makanya dengan keberadaan santri yang membangun kerukunan secara mandiri seperti ini, coba kalau kerukunan cara kayak begini ditanggung oleh negaranya bangkrut. Berapa triliun uang yang diputar santri untuk kegiatan seperti ini? Hasilnya apa? Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Jadi bupati ya lebih enak karena santrinya dijaga kerukunannya. Jadi polisi ya lebih enteng karena santri ini rukun, membuat kerukunan. Makanya tolong dibantu kalau santri-santri bikin kegiatan. Minimal itu kalau nggak pakai helm ya nggak usah ditangkap, itu aja. Iya, Pak Wabub juga harus tahu yang kayak begini mesti diagendakan sering-sering karena menjaga kerukunan ini dan selalu ada peringatan dan ini khas Indonesia. Dan hasilnya apa? Hasilnya jelas. Islam setelah ditinggalkan oleh Rasulullah yang bergerak ke Eropa, ada yang bergerak ke Cina dipimpin Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ke Eropa bahkan dipimpin Panglima Perang Tariq bin Ziyad, ada yang bergerak ke Afrika dipimpin Sahabat Bilal, Sahabat Salman, ada yang bergerak ke Rusia. Semua pergerakan Islam sekarang berhenti di seluruh belahan dunia, tapi yang ke Indonesia tumbuh subur menjadi gerakan muslim terkuat di dunia. Iya, dan rukun Mesir itu Ikhwanul Muslimin tembak-tembakan hanya karena pengen bersaudara sesama kaum muslim nggak mau dengan yang lain. Orang Suriah bakas khilafah gendera tauhid pedil-pedilan. Orang Libya sampai Muammar Gaddafi digantung. Orang Afghanistan ngurusi jenggot aja tembak-tembakan sama Taliban. Nah di sini rukun, riang gembira terjaga karena semua diingatkan dalam konsep ahli sunnah wal jamaah yang sederhana. Muridnya ulama ya gayanya murid ulama, nggak usah gaya kayak muridnya Nabi. Wah, enggak. Muridnya ulama dulu juga berjubah, dulu jubahan juga kiai itu. Tapi kan di kampung jubah nggak bisa untuk nanam padi, nggak bisa untuk manjat ngegrek itu. Akhirnya baju syar'i jubah dipotong. Potongan baju syar'i namanya syar'un. Nah nggak punya huruf ain dulu, punyanya monggo potongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Makanya kalau orang pakai sarung nggak usah ribut celana cingkrang atau pendek, nggak usah ribut. Kalau Anda pengen cingkrang linting yang tinggi, pengen tahu ya di dunia. Gitu aja kok repot. Enak fleksibel kalau santri. Nah itu rukun. Makanya kita ini punya mekanisme beragama yang santai, riang gembira. Karena apa? Kita punya mekanisme sosial yang luar biasa. Akhirnya semua terjawab karena kerukunan selalu terjaga. Jawab apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa dan suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya mana santri rewel? Nggak ada. Yang rewel itu pasti nggak santri. Santri waktu pilkades ya pilkades, waktu pilbub ya pilbub, waktu pilgub ya pilgub, waktu pilpres ya pilpres, biasa aja. Tapi yang satu ribut, ini pilpres, ini perang badar. Oh.
Wong terusane pilkades saja pakai perang badan. Ini pesta demokrasi, namanya pesta ya seneng ya, kadang ada dangdutannya, kadang ada duitnya, ya biasa aja. Lah iya kan? Kalau diterima orang biasa ya uang bensin, kalau diterima masjid sumbangan, kalau diterima kiai bisyarah. Usahanya. Tapi ini money politik bukan, Pak. Ini jer besuki mawa. Lagi indah, makanya di tangan santri itu bukan ada sesuatu yang sampai bontok-bontok, enggak, biasa, nyantai, rileks. Oh, ini bendera la ilaha illallah, ini bendera tauhid, enggak, itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah, enggak, wong aku tahlilan ya pakai la ilaha illallah. Dan bendera itu kita sudah tidurkan, kalau ada orang mati kita tutup pakai bendera la ilaha illallah. Tapi kamu pasti anti bendera Nabi, enggak. Aku anti bendera PKI Palu arit, tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Santri ini guyon tok. Liyane Allah Akbar, kiai ning Allah. Ya tadi. Awas lagu Ummi, lagunya Haddad Alwi itu lagu Syiah. Itu Syiah. Alah, wong di Indonesia yang lebih serem ada apa? Indung-indung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa. Kok iso gawe Siti Aisyah ra sembahyang ra puasa? Ya tapi itu bukan Aisyah istri Rasul, ya itu Aisyah orang Indonesia. Gitu aja kok ribet, nyantai aja. Awas bang haram, alah mas, wong bang kok haram. Ya sudah, kalau kamu yakin bang haram, ya gak usah pakai uang, karena uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Ngaramkan bank kok pakai uang gitu. Kalau pergi haji ya nggak usah pakai bank, kasihkan ke pilot. Kamu juga harus hati-hati kalau baca Quran, karena Quran itu utang bank dulu percetakannya sebelum dibeli oleh negara. Ini santri guyon ya. Makanya selagi si ono santri Indonesia itu aman, nyantai. Rokok haram, alah mas, rokok kok haram. Lah kenapa? Lah kalau rokok haram bahaya, nggak ada hukumnya rokok itu. Tapi 175 triliun APBN ngambil dari cukai rokok. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram, untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Nyantai, makanya selagi si ono santri itu ya nyantai. Selamat Natal haram, karena apa? Mengakui agama orang loh. Berarti sing selamat Idul Fitri langsung jadi Islam. Oh no. Ya enggak apa-apa, kamu kalau yakin selamat Natal haram, jangan pakai hari Minggu sebagai kalender. Ya udah, nggak usah terima gaji hari Minggu. Terus kalau ada diskon Natal ya nggak usah beli. Repot uripmu. Lah itu makanya kehidupan santri itu enak, disandarkan semua kepada Rasul dengan gaya ahli sunnah wal jamaah. Makanya enak, makanya kalau masih ada santri Indonesia masih aman, nggak akan apa-apa. Lu selagi santri nggak ikut-ikutan aja aman. Lu sekarang contoh ada yang hebat loh. Ada orang menghalalkan anjing halal, ya enggak apa-apa. Tapi selagi kiai belum ikut, anjing masih banyak. Coba kalau kiainya ikut, habis itu anjing semua. Kenapa anjing masih banyak walaupun ada fatwa anjing halal? Ya karena mereka nggak banyak, paling wong pitu. Tapi genderone akeh, plangnya di mana? Yakin anjing halal kok nggak berani nuntun ke masjid untuk Idul Kurban? Nggak istiqomah. Ini kekuyan. Ini mulai ada santri itu enak, hidupnya bersama santri itu nyaman. Nah itu, makanya seluruh dunia bergeser. Ada apa dengan Indonesia? Isu khilafah jebol Suriah, isu khilafah jebol Libya, isu jenggot jebol Afghanistan, bangsanya runtuh, bangsanya hancur. Isu Syiah Sunni menghancurkan Iran, Irak.
tapi seluruh isu masuk ke Indonesia, nggak ada yang jadi apa-apa. Indonesia tetap sebagai Indonesia, damai sentosa, rukun bersama-sama. Iya, gereja ya masih ada, masjid masih ada, pura masih ada, ya kan. Kalau lebaran ya yang jaga, kalau di daerah Batak yang jaga orang-orang Nasrani. Kalau yang Natal orang Islam kok, orang Natal kok di Jawa yang jaga Banser. Kalau yang Idul Fitri kok di Bali yang jaga pecalang Hindu. Itu kan biasa. Begitu aja kok angel, itu kok dibikin sulit. Biasa aja. Makanya Rasulullah itu menyampaikan pesan sederhana, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakiro. Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna itu bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau manusia itu baik pasti nggak sempurna. Contoh pengajian ini baik nggak? Baik. Yang paling baik siapa? Ya kiainya.